Kau pernah nggak sih merasa nggak cukup baik atau merasa harus selalu sempurna dalam segala hal? Atau kau merasa malu atau takut saat menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya? Nah, di sini aku bakal bahas di bagaimana caranya mengatasi perasaan itu, bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri, dan menerima ketidaksempurnaan kita. Berdasarkan buku The Gift of Imperfection, karyanya Brené Brown, kalau bahasa Indonesianya judulnya Tak Apa-Apa Tak Sempurna. Dan sebenarnya banyak sih topik yang pengen aku bahas dari buku ini, cuman aku akan bahas berdamai dengan diri sendiri dulu. So, let's dive in! Hello everyone, welcome back to your Puff Virtual Bestie. Exactly. Yes guys. Kita hidup di dunia yang penuh dengan standar kesempurnaan. Bahkan kecantikan aja ada standar ya sekarang. Dari media sosial, dari teman, dari keluarga, semuanya punya pendapat dan opini tentang bagaimana kita harus hidup. Tapi apakah kita harus selalu memenuhi ekspektasi itu? Dalam bukunya, Brené Brown mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan kita dan bagaimana itu bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan selama kita hidup. Atau coba deh ingat-ingat, pernah gak sih kamu punya seseorang dalam hidup kamu, satu aja deh, yang ketika kamu sama dia, kamu merasa lebih bahagia, merasa lebih senang, dan bawaannya happy terus gitu. Dan itu tuh gak cuman ke kamu doang, dia tuh kayak gitu ke semua orang, kayak semua orang yang ada di sekitarnya tuh merasa bahagia, merasa lebih nyaman, merasa aman, dan pokoknya happy deh. Punya nggak? Dan tahu nggak kenapa alasannya? Karena dia udah nyaman dengan dirinya sendiri, karena dia udah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itu sama kayak kasus kamu sekarang, ngerasa nggak bahagia, ngerasa lelah terus, ngerasa energi kalian terkuras terus, ngerasa nggak nyaman sama diri sendiri, selalu overthinking. So tau banget sih kak, aku nggak merasa gitu tuh. Loh, terus kalau nggak merasa kayak gitu, kenapa kamu ngeklik video ini? Gak apa-apa tau untuk merasa seperti itu atau punya perasaan seperti itu sekarang, karena perasaanmu ini nggak akan bertahan selamanya kan. Kalau misalnya kamu pengen memang berusaha untuk membuat dirimu menjadi lebih baik, untuk upgrade diri terus, untuk terus bertumbuh. Iya kan? Jadi nggak usah malu dan mengelak kalau misalnya memang kamu nggak merasa seperti itu. Oke, back to topic. Jadi ternyata kalau kita aja suka berada di sekitar orang yang udah nyaman, sudah secure dengan dirinya, sudah berdamai dengan dirinya sendiri, bagaimana kalau misalnya kita yang berdamai dengan diri sendiri? Bisa bayangin gak sekarang, kalau misalnya kamu akan hidup selamanya dengan diri kamu yang sudah nyaman, sudah damai dengan diri sendiri, betapa bahagianya dan nyamannya kamu setiap hari. Gak ada lagi yang harus terlalu dipikirkan berlebihan. Kamu tahu sekarang di mana kelebihan dan ketidaksempurnaan kamu. Pasti hari-hari kamu akan jauh lebih menyenangkan dan berarti. Karena kamu gak ada waktu lagi untuk overthinking seminggu atau bahkan sebulan. Dan mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kayak pasti sering kan, udah overthinking duluan, nanti gimana ya, nanti hasilnya gini, takutnya gitu. Yang padahal ketika kamu coba, oh ternyata enggak, oh ternyata gampang, oh ternyata nggak begini. Iya kan, kadang kita tuh terlalu memikirkan hal-hal yang nggak perlu dipikirkan. Dan tahu nggak sih, kadang hal jelek itu datang atau dibuat dari pemikiranmu sendiri. Atau bisa jadi pemikiran tentang temanmu yang menyebalkan ini, itu hanya ada di pikiran kamu. Dan bisa jadi juga sebenarnya yang selama ini menyebalkan adalah kamu sendiri dan kamu yang harusnya melakukan refleksi diri. Kenapa? Karena kalau kita belum berdamai sama diri sendiri, perasaan dan pemikiran negatif itu akan selalu ada. Di sini, di sini. Atau contoh kecil yang sering kali kita alami mungkin, yaitu bad mood saat mau melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Pernah gak sih kamu merasa ketika kamu lagi bad mood mengerjakan sesuatu, hasilnya tuh jadi gak maksimal dan ada aja yang salah. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Karena kamu lagi ada di perasaan yang gak enak, kamu lagi ada di perasaan negatif. Jadi semua hal kamu lihat dari sisi negatifnya dulu. Pasti kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu dengan perasaan yang negatif dan perasaan yang gak enak, akan ada aja hal yang salah atau hal yang kita gak suka. Dan ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita akan lebih cepat keluar dari perasaan ini. Oh ternyata aku memang lagi gak enak aja perasaannya dari pagi, tapi sekarang kan aku harus kerja, so aku harus fokus dulu hari ini, aku harus fokus dulu saat ini. Dan itu responnya bisa jauh berbeda ketika kamu belum berdamai dengan diri sendiri. Memang sih aku gak cukup pintar untuk ini, memang sih selalu ada aja yang salah, memang sih aku gak cukup baik dalam pekerjaan ini, dan lain-lain. Akan ada aja kata-kata gak enak yang kamu keluarkan untuk diri kamu sendiri. Kamu jadi lebih susah untuk keluar dari perasaan itu, karena kamu gak punya dasarnya, yaitu kamu udah tentram dan damai dengan diri sendiri. Dan biasanya orang-orang yang sudah damai dengan dirinya sendiri, itu lebih tahu caranya bersikap tenang setiap kali ada masalah. Dan lebih cepat untuk mendapatkan solusi, karena biasanya dia akan melihat segala hal dari segi positifnya dulu. Atau contoh lagi deh, ini yang sering kali dialami, mungkin masih 20 ke bawah kali ya, karena aku merasa
aku sekarang yang 20 udah nggak merasa seperti itu, tapi mungkin ada 20 ke atas yang merasa seperti ini, yaitu ketika ada temennya yang nggak balas chatnya begitu lama sampai dia mikir, "Ih, kayaknya dia nggak suka deh sama aku sekarang. Ih, kayaknya dia kesel deh sama aku sekarang. Ih, kayaknya dia marah deh." Atau, "Ih, sekarang sombong banget sih dia." Akan selalu ada hal-hal negatif di kepala kamu tentang suatu hal kalau kamu belum berdamai dengan diri sendiri. Padahal bisa jadi teman kamu itu cuman sibuk. Mungkin di WhatsApp atau DM-nya tuh banyak chat-chat numpuk karena gak mungkin kan yang ngechat cuman kamu doang. Atau mungkin memang dia bener-bener sibuk dan itu nggak apa-apa. Dan kamu bisa mikir seperti itu ketika kamu sudah damai dan nyaman dengan diri kamu sendiri. Jadi hal-hal yang kamu pikirkan tuh selalu hal-hal yang positif dulu. Oh mungkin dia nggak sempat pegang HP, oh mungkin dia nggak lihat aja chat aku, jadi chat lagi aja, tapi usahakan jangan spam ya, please banget, karena spam orang tuh juga nggak sopan. It's actually basic manner, so jangan spam orang kalau misalnya itu belum dijawab. Tapi kalau misalnya udah lebih dari sehari, kamu boleh chat lagi, 1 atau 2 bubble. Dan tahu nggak sih kenapa berdamai dengan diri sendiri itu penting banget? Karena ketika kamu sudah berdamai dengan diri sendiri, kamu akan melihat segala sesuatu dari sisi positifnya dulu. Kamu akan lebih mudah menerima segala hal yang datang atau pergi. Jadi kamu nggak mudah stres, kamu nggak gampang capek. Karena kalau misalnya overthinking juga aku merasa lebih capek ya, karena menguras energi, menguras pikiran. Jadi tenaganya juga terkuras. Kamu jadi lebih damai, dan kamu bisa menerima ketidaksempurnaan kamu. Karena bahwasanya memang nggak ada yang sempurna, dan nggak harus sempurna. Brown menjelaskan di bukunya bahwasanya ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari menjadi manusia. So, kayak yang aku tadi bilang, nggak harus sempurna. Kamu itu cukup, asal kamu pengen coba, kamu pengen berusaha, and that's enough. Memang sih kita semua punya rasa malu atau rasa takut nggak cukup baik, tapi dengan menerima ketidaksempurnaan kita jadi bisa mulai membangun hubungan yang lebih autentik dan bermakna dengan orang lain, atau bahkan diri sendiri. Terus gimana Kak caranya berdamai dengan diri sendiri? Oke, yang pertama adalah mengembangkan autentisitas. Autentisitas itu apa sih Kak? Autentisitas itu adalah tentang menjadi diri kita sendiri dan jujur tentang siapa kita. Jadi kamu nggak berusaha atau berpura-pura menjadi orang lain, karena berarti tandanya ini kamu menerima ketidaksempurnaan kamu dan berani menunjukkan siapa dirimu sebenarnya kepada orang lain. Misalnya, ketika kamu lagi presentasi di depan kelas, biasanya kan ada aja gitu momen kita ngeblank atau apa, atau sedikit lupa tentang materinya. Kamu bisa bilang di depan kelas ini, saat presentasi, sepertinya aku lupa bagian itu, tapi intinya adalah bla 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 bla. Lanjutkan seperti itu. Karena menurut aku juga ini lebih menunjukkan kepercayaan diri kamu, jadi kamu terlihat seperti lebih percaya diri. Dan tahu gak sih, daripada kamu grogi saat presentasi itu, atau kamu jadi mengkritik diri kamu terlalu keras ketika udah selesai presentasi, menurut aku lebih keren dan lebih percaya diri gitu kelihatannya ketika kamu berani menunjukkan bahwasanya kalau memang kamu sedikit lupa materinya atau apa, tapi kamu berani bilang itu pas saat presentasi, dan itu menurut aku keren. Atau contoh lainnya yaitu di pertemanan. Aku nggak tahu ya ini di pertemanan cowok kayak gimana, cuman kalau misalnya di cewek, fit in itu kadang jadi hal penting. Kadang kita pengen punya kesukaan atau hobi yang sama kayak yang circle kita punya, padahal sebenarnya hobi atau kesukaan kita tuh berbeda. Jadi kita berpura-pura kita suka ini, kita suka itu, dan lain-lain. Ya sebenarnya kita tuh nggak suka, dan jadinya dia nggak menjadi diri sendiri. Dan kamu tuh nggak perlu tahu seperti itu. Karena menurut aku akan ada aja orang yang hobi atau kesukaannya tuh sama kayak kamu. Dan menurut aku fit ini tuh hal toxic sih sebenarnya. Toxic yang aku maksud di sini tuh kalau misalnya kamu sudah sangat berusaha atau kamu tuh jadi bukan kayak kamu lagi gitu. Beda cerita kalau misalnya kamu menyesuaikan ya, kayak setiap lingkungan atau setiap circle, kita tuh memang bagus untuk menyesuaikan, tapi bukan untuk berpura-pura, itu beda. Kamu merasa perlu untuk fit in, jadinya kamu berpura-pura jadi orang lain. Ya sebenarnya nggak perlu sih, karena jujur pasti akan ada orang yang punya kesukaan atau hobi yang sama kayak yang kamu punya. Pasti. Karena ya, sekali lagi, manusia di bumi ini tuh banyak, dan yang pastinya di kelas kamu nggak cuman 10 orang doang kan. Atau kalau memangnya beneran Kak, nggak ada di sekolah yang punya hobi atau kesukaan yang sama kayak aku. Ya nggak harus berpura-pura, nggak harus berpura-pura kalau misalnya kamu juga suka atau punya hobi yang sama kayak mereka, cukup menyesuaikan aja. Atau mendengarkan kalau misalnya dia lagi cerita tentang idolnya, tentang biasnya, tentang musik yang dia suka, dengerin aja, dan kamu juga bisa cerita tentang apa yang kamu suka kan. Jadi nggak harus
Sama, karena kadang ketika kamu terlalu berusaha pengen fit in sama mereka, kamu tuh malah terlihat seperti orang bodoh. Ya, ini aku jujur. Aku tahu ini fakta yang mungkin nggak pengen kamu dengar, tapi ini adalah fakta yang sebenarnya. Dan lagi pula kamu juga bisa tetap cerita hal yang kamu suka sih menurut aku. Kalau misalnya memang teman itu teman yang benar dan teman yang tidak toksik, pasti dia nggak memaksa kamu untuk suka sama hobinya juga. Karena aku nggak pernah memaksa orang untuk suka juga sih sama apa yang aku suka. Aku lebih memilih untuk cari orang atau temen yang kesukaan atau hobinya sama kayak aku daripada memaksa, dan kayaknya nggak ada deh orang yang maksa buat sama atau buat punya hobi yang sama kayak mereka punya. Iya nggak sih? Kayak aneh aja gitu. Jadi beranilah untuk punya opini atau kesukaan yang berbeda karena berarti dengan begitu kamu menunjukkan bahwasanya ini diri kamu. So, sekali lagi jangan khawatir tentang pertemanan karena teman itu akan selalu ada sih. Oke. Oke, kita masuk ke cara kedua yaitu latihan belas kasih kepada diri sendiri atau self compassion. Brown di sini tuh menekankan pentingnya belas kasih pada diri sendiri atau self compassion. Kita harus memperlakukan diri kita sendiri dengan kebaikan dan pengertian sama seperti apa yang kita lakukan ke teman baik kita. Pasti kamu pernah kan dengar cerita dari teman kamu ketika mereka gagal atau mereka melakukan kesalahan, dan pastinya kamu akan memberikan pengertian, kamu akan memberikan semangat dan kata-kata baik lainnya. Iya kan? Dan itu yang harus kamu lakukan ke diri kamu sendiri ketika kamu membuat kesalahan atau gagal dalam suatu hal. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Bersikap baiklah sama diri kamu sendiri seperti kamu bersikap ke teman kamu itu. Karena bukan teman kamu doang yang butuh kata-kata baik atau kata-kata semangat dari kamu juga butuh itu ketika kamu lagi gagal atau melakukan kesalahan dalam suatu pekerjaan atau sekolah dan lain-lain. Ingatkan diri kamu sendiri bahwa semua orang membuat kesalahan dan itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi ya nggak apa-apa untuk membuat kesalahan, itu wajar dan sangat-sangat nggak apa-apa. Misalnya ketika kamu gagal dalam ujian, kamu bisa memikirkan itu jadi kesempatan untuk kamu belajar lebih semangat lagi, lebih rajin lagi, lebih baik lagi. Atau dalam suatu pekerjaan, ketika kamu melakukan sesuatu dan hasil akhirnya tuh nggak sesuai bayangan kamu bisa jadiin itu motivasi kalau misalnya ke depannya kamu harus lebih teliti, atau harus lebih rajin, atau harus lebih baik lagi. Kamu bisa jadiin itu motivasi. Jadi daripada kita mengkritik diri terlalu keras, kita bisa jadikan itu motivasi dan peluang jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Ingat, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Praktikan self-compassion. Kasih kata-kata baik atau kata-kata manis kamu itu yang biasa kamu kasih ke teman kamu ketika sedih, kasih itu ke diri kamu sekarang. Mulai sekarang kasih itu juga ke kamu. Entah itu tulis lewat jurnal, entah itu ketik di notes HP kamu, atau kirim WhatsApp ke kamu sendiri. Punya gak sih kalian tuh grup yang isinya kalian sendiri? Kayak grup itu isinya kamu sendiri. Aku punya. Jadi ketika ada suatu hal yang aku capai atau aku lagi merasa apa atau aku lagi merasa gimana-gimana, aku akan chat ke grup yang isinya aku sendiri itu doang. Nah, yang ketiga adalah mengatasi perfeksionisme. Perfeksionisme itu bisa seringkali buat kita jadi takut untuk mencoba. Karena takut akan resikonya, takut hasilnya gini, takut hasilnya gitu. Brown di sini tuh bilang ke kita, kalau misalnya kita harus melepaskan perasaan merasa harus selalu sempurna dalam segala hal dan menerima bahwasanya kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Jadi daripada kamu harus selalu fokus sama hasil yang harus sempurna setiap saat, mending kamu fokus sama upaya dan tujuan yang telah kamu capai. Karena kadang ketika kita pengen segala hal jadi sempurna, kita tuh malah jadi nggak mulai-mulai. Misalnya, kamu pengen buat konten, tapi kamu takut, kamu malu kalau konten pertama kamu tuh akan jelek. Ya memang, konten pertama kamu itu pasti akan jelek, percaya. Karena aku pun begitu, dan nggak apa-apa, mulai aja. Karena kalau misalnya kamu nunggu harus selalu sempurna, harus begini, harus begitu, kamu gak akan mulai. Kapan mulainya? Tapi kan ketika kamu mulai berani ngupload konten pertama kamu, kedua, ketiga, kamu akan belajar dari itu semua. Kamu akan belajar jadi lebih baik ngeditnya, atau ngomong di kameranya, atau setting kameranya, dan lain-lain. Pasti akan lebih baik sih, karena kamu belajar dari pengalaman kamu itu kan. Jadi kesalahan itu nggak apa-apa banget, karena kita bisa belajar dari prosesnya. Oke, kita masuk ke tips yang keempat yaitu membangun ketahanan. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan tetap kuat di tengah tantangan. Dan gunakan keterampilan pemecahan masalah untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Misalnya, ketika kamu lagi mengalami kesulitan dalam hal yang kamu kerjakan sekarang, jangan ragu untuk minta tolong ke orang yang menurut kamu tuh lebih mampu dan lebih pintar atau lebih baiklah pokoknya dalam hal itu atau dalam bidang itu. Jangan ragu untuk minta tolong, atau ketika kamu lagi merasa low atau ketika kamu lagi merasa gagal dalam suatu hal,
jangan ragu untuk meminta dukungan mereka. Karena apalagi ketika kamu gagal dalam suatu hal yang lagi kamu kerjakan sekarang, kamu tuh bisa merasa sangat terpuruk. Tapi ketika kamu memiliki ketahanan, kamu akan mampu melihat ini adalah sebuah proses dari perjalanan, dari hal yang kamu kerjakan sekarang, dan peluang, atau bahkan kesempatan yang lebih baik lagi. Dan dengan dukungan dari teman atau keluarga, kamu jadi merasa nggak sendirian, kamu merasa jadi lebih semangat lagi, dan merasa didukung gitu. Jadi kamu bisa dengan cepat untuk bangkit kembali, merasa lebih percaya diri, jadi bangun ketahanan kamu. Karena dengan membangun ketahanan, kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih baik, lebih kuat, dan lebih positif. Yang merupakan peran penting dalam proses berdamai dengan diri sendiri dan menerima diri sendiri. Oke, kita masuk ke tips yang kelima, yaitu praktikan rasa syukur. Karena rasa syukur itu membantu kita jadi lebih fokus pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, dan bisa mengurangi stres. Kenapa? Karena kita lebih fokus sama hal-hal yang positif tadi. Dan salah satu caranya adalah journaling. Jadi setiap journaling, tulis 3 hal yang kamu syukuri atau hal-hal positif yang terjadi dalam hidup kamu. Tulis itu, minimal 3. Dan kenapa sih journaling ini penting banget dan aku tuh sering banget mention di video aku, di setiap video yang aku buat, karena ya sengaruh itu. Kalau misalnya nggak percaya ya coba aja dalam sebulan kamu tulis hal-hal yang kamu syukuri, hal-hal yang positif yang ada di hidup kamu, dan lihat dampaknya. Dan kenapa ini ngaruh? Karena menurut aku ketika kita nulis hal-hal yang positif atau hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita tuh perlu mikir untuk nulis itu. Dan pikiran kita jadi fokus terus sama hal-hal yang baik. Dan kita lakuin itu sebulan, bayangin aja. Dan kamu dalam sebulan setiap pagi fokus sama hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang otomatis hidup kamu juga akan terasa seperti itu, akan terasa seperti hal-hal positif yang kamu pikirin. Jadi apakah journaling ini membantu? Buat aku sendiri sangat membantu. Karena aku lebih sedikit punya waktu atau lebih sedikit punya ruang untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang nggak baik sama diri aku. Oh, dan yang terakhir adalah jangan lupa tertawa. Ya, Bro di sini tuh bilang kalau misalnya tertawa adalah obat yang hebat untuk meredakan stres dan merasa lebih baik tentang diri kita. Jadi kalau misalnya kamu lagi merasa stres, lagi low gitu rasanya kayak lagi gak enak banget, coba cari video-video lucu di TikTok, di YouTube, atau di Instagram. Tapi biasanya aku cari di TikTok sih. Dan lihat efeknya ke kamu. Kamu jadi merasa lebih ringan gitu. Atau biasanya ketika aku pengen ketawa dan merasa lebih ringan gitu, aku akan cari sepupu aku yang kecil. Karena biasanya mereka lucu kan. Dan ada aja gitu hal yang buat kita ketawa. Jadi jangan lupa tertawa. Karena sekali lagi tertawa adalah obat yang hebat untuk membuat kita tuh jadi merasa lebih ringan dan ya lebih enak aja. Karena pernah nggak sih ketika kamu tuh lagi sedih terus kamu ngeliat video lucu ketawa jadi kayak hilang aja gitu bebannya, ya gitu rasanya. Oke, kesimpulannya hari ini adalah berdamai dengan diri sendiri memang bukan proses yang instan, tetapi dengan latihan dan kesadaran kita bisa jadi menerima diri kita apa adanya. Kita jadi bisa belajar menerima diri kita apa adanya. Jadi jangan lupa praktekkan strategi yang udah aku bilang tadi dan lihat dampak ke depannya dalam kehidupan kamu. So maybe that's all for today. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you guys. I love you so much. Bye bye.